Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan janji saya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang meditate on God's word atau merenungkan firman Tuhan. Nah, kata meditate itu sama dengan meditasi. Kata meditate itu sama dengan meditasi. Jadi kita kan enggak asing dengan kata-kata meditasi, enggak asing ya. Cuma di dalam kekristenan ini sebenarnya sudah ada kata meditasi. Meditate di Alkitab itu ada, banyak Bapak Ibu. Nah, tapi meditate-nya dunia dengan meditate-nya kita orang Kristen itu berbeda. Sebenarnya semuanya itu sudah ada duluan dari Tuhan. Terus iblis itu tiru-tiru Bapak Ibu. Makanya dia juga mengadakan meditate sendiri tetapi caranya berbeda. Nah, kata meditasi, meditate yang sering kita dengar itu sama dengan merenungkan. Merenungkan atau memikirkan sesuatu apapun di dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita mikir kekhawatiran, ketakutan, terus menerus dalam jangka waktu yang lama, itu disebut meditate, meditasi. Jadi kita memeditasikan hal-hal yang negatif, yang menakutkan tanpa kita sadari. Sehingga ada yang banyak orang kena anxiety attack, kena panic attack seperti itu karena mereka memikirkan kekhawatiran, ketakutan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Tidak sadar mereka itu meditasi Bapak Ibu. Jadi yang memikirkan ketakutan dalam jangka waktu lama dipikiri terus itu meditasi. Tapi yang dimeditasikan adalah hal-hal yang negatif tanpa disadari. Khawatir adalah salah satu jenis meditasi. Dan hal ini pasti kita semua sering lakukan. Tanpa kita sadari, saya pun mungkin pernah lakukan, ya sering kita lakukan. Nah sekarang hari ini Tuhan bukakan kepada saya untuk kita semua sadar. Karena hal ini tidak kita sadari, kita pikirkan ketakutan negatif semua kita pikirkan tanpa sadar masuk di dalam alam bawah sadar kita. Jadi berarti kita menyerahkan pikiran kita, mental kita kepada sesuatu yang negatif. Yang negatif itu berasal dari si iblis. Kita berarti menyerahkan itu kepada spirit ketakutan. Spirit roh ketakutan itu adalah spirit roh Bapak Ibu. Jadi kita menyerahkan itu. Pikiran kita, mental kita semua kita serahkan kepada spirit yang negatif itu. Ada juga meditasi yang mengosongkan pikiran tanpa pemikiran. Yang tujuannya adalah untuk menjernihkan pikiran dan memasuki keadaan tenang. Ini katanya Sinsa itu ya. Banyak orang berpikir seperti ini, pikiranku ini terus jalan. Siapa yang sering pikirannya enggak bisa tidur, pikirannya jalan terus. Orangnya enggak datang ini, belum datang ya. Jalan terus pikirannya, terus ya. Nah terus berputar memikirkan jutaan hal dalam sekali pikir bisa, ini memang lebih dari komputer ini pikiran kita ya. Nah sebab itu mereka orang-orang yang seperti itu akhirnya mereka mau meditasi dengan mengosongkan pikirannya. Ini di sekuler Bapak Ibu, di sekuler begitu. Di Bali itu banyak praktek-praktek meditasi begitu ya. Mengosongkan pikiran dan semuanya itu ini sekuler. Di sekuler tujuan meditasi adalah menjernihkan pikiran, menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran. Itu di sekuler. Dan saya punya teman saya ini Katolik Bapak Katolik. Tapi dia ikut meditasi begitu.
Apa yang terjadi? Dia itu rohnya keluar Bapak Ibu. Rohnya keluar, dia cerita sama saya. Wis kamu tahu, aku sampai takut tahu. Rohku itu keluar. Terus aku bilang, loh, aku bisa tahu tubuhku ini duduk begini. Tapi rohku ini ocul katanya, keluar dari tubuhku. Terus aku bisa lihat, aku mau balik. Ketakutan, kapok sejak itu Bapak Ibu. Terus dia enggak boleh. Terus dia bilang dengan gurunya, mungkin dia cerita dengan gurunya, terus diceritain enggak boleh seperti itu. Jangan terlalu dalam, enggak tahu bagaimana ceritanya. Terus akhirnya dia berubah cara. Tapi mereka masih meditasi. Dia yoga dan dia meditasi. Tapi saya sebagai orang Kristen, sebagai yang lebih mengerti firman, saya enggak berani langsung frontal ngomong, nanti mereka tersinggung ya. Tapi saya berdoa supaya Tuhan sadarkan. Di Kristen, di dalam agama Kristen, di dalam kekristenan, bukan agama ya. Kristen ini bukan agama tapi hubungan antara kita dengan Tuhan. Di dalam kekristenan kita ini tidak boleh mengosongkan pikiran Bapak Ibu. Tapi kita harus penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini meditasinya. Berbeda dengan meditasi dunia. Dunia mengosongkan pikiran, tapi Kristen meditasi di dalam Kristus, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Yaitu salah satu cara untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kita adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi merenungkan firman, menyimpan firman itu dalam hati kita dengan merenungkannya. Inilah yang dinamakan meditasi firman Tuhan, meditasi Alkitab, meditasi kekristenan. Jadi meditasi firman Tuhan adalah merenungkan firman dalam jangka waktu yang lama, siang dan malam. Memikirkan artinya, maksudnya lebih dalam daripada sekedar membaca firman. Sekedar membaca ayat, sekedar mempelajari firman. Lebih dalam dari itu, meditasi adalah praktek Alkitabiah Bapak Ibu. Menggunakan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Meditasi kitab suci ini adalah benar-benar menikmati firman Tuhan. Menikmati Yesus, menikmati roti hidup yang tadi pada waktu perjamuan kudus tadi kita makan. Inilah roti hidup, akulah roti hidup. Jadi meditasi ini benar-benar menikmati Yesus. Tubuhku benar-benar makanan. Kita makan Yesus, itu namanya meditasi. Menikmati firman Tuhan, menikmati Yesus, menikmati roti hidup. Nah, dalam kehidupan nyata sehari-hari Bapak Ibu, kita bisa makan dengan sangat cepat. Cepat sekali. Sehingga kita bahkan tidak bisa merasakan makanan ini rasanya apa ya. Kecepatan makan, cepat makan sehingga enak enggak tadi makan Yesus, pokok aku cepet-cepetan makan. Nah itu. Nah demikian juga ketika kita membaca firman Bapak Ibu. Kita baca firman bisa cepet-cepetan Bapak Ibu. Kita meluangkan waktu untuk menikmati, tidak meluangkan waktu untuk menikmati rasanya. Rasa makanan itu apa? Kita enggak meluangkan waktu. Kalau baca firman pun begitu. Kita cepet-cepetan Bapak Ibu. Masyarakat sekarang apalagi sekarang kan sibuk terus cepat-cepat. Nggak bisa mah, aku cepet-cepetan mah.
nanti aku ditunggu ini, ditunggu bank, ditunggu ini, cepet-cepet. Dalam masyarakat yang sibuk ini, kita sering terburu-buru dalam baca firman Tuhan tanpa benar-benar menikmati kebenarannya. Siapa sering itu? Saya sering Bapak Ibu. Nah itu semua, enggak ada yang ngacung berarti bohong ya. Saya enggak baca ya. Kalau enggak ada yang ngacung enggak baca. Kalau saya pernah baca cepet-cepetan, cepet-cepetan baca sering. Nah, namun Bapak Ibu ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita memberikan waktu dan fokus kita untuk benar-benar menerima kebenaran Tuhan ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada 3 langkah yang sederhana untuk saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Cara kita meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi sebenarnya meditasi ini dicuri sama iblis, dibuat juga dia kata-kata meditasi, tapi caranya mengosongkan pikiran. Tapi di Alkitab sebenarnya meditasi yang sebenarnya adalah memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ada 3 langkah sederhana, cepat saja untuk merenungkan, untuk meditasi, untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan memberikan contoh-contoh. Yang nomor 1, kita harus memiliki ayat atau bagian yang kita ingin renungkan. Nomor 1 ya, jika kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, kita disarankan untuk memulai 1 ayat saja. 1 ayat saja. Misalnya Mazmur 23 ayat 1, tolong dicantumkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. 2 ayat ini, 1, 2 ayat ini kita renungkan siang dan malam, itu kita dapat luar biasa Bapak Ibu. Nah, mungkin kita berpikir gini, loh Bu kok cuma 2? Jangan gaya, 2 aja. 2 aja ini artinya ini segunung Bapak Ibu. Itu karena firman Tuhan itu hidup, aktif, dan dia bisa berbicara di dalam kehidupan kita. Ayo 1 lagi, ayat 1. Tak kasih contoh ya. Tuhan adalah gembalaku. Terus kita pikirkan, Tuhan itu gembalaku. Berarti aku dombanya. Ya. Takkan kekurangan aku kalau Tuhan yang jadi gembalaku. Dia punya langit dan bumi dan semua isinya. Pasti tidak akan membiarkan aku kekurangan. Kalau gembala manusia aja, dia kan bawa domba-dombanya. Cari rumput yang hijau untuk supaya domba-dombanya bisa makan. Apalagi Tuhan kita. Dia sungguh sangat baik Bapak Ibu. Lebih baik dari manusia biasa yang gembala domba biasa. Dia adalah gembala kita. Dia akan menuntun kita. Ayat 2. Kita tidak akan mungkin kekurangan. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Bayangkan. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Padang rumput yang hijau bicara soal kelimpahan makanan Bapak Ibu. Jadi dombanya tidur kanan makan, kiri makan. Karena rumputnya hijau, membaringkan di rumput yang hijau. Jadi makan sana, makan sini. Membimbing kita ke air yang tenang. Kalau kita haus, kita bisa minum. Gembalanya yang nganter kita ke air yang tenang. Wih, betapa baiknya ya Tuhan itu ya. Kalau seperti ini kita renungkan pagi, siang, malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Artinya apa? Terus menerus.
Bukan waktu siang dan malam tok, tapi terus menerus. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan, ku percayai. Kamu tidak akan khawatir, kita tidak akan stres. Setelah kita terbiasa dengan bermeditasi 1-2 ayat ini, mungkin kita akan lebih mudah Bapak Ibu untuk melanjutkan bagian-bagian selanjutnya. Bahkan seluruh isi Alkitab. Tidak lupa saya mau menjelaskan bahwa meditasi Kristen ini digumankan. Digumankan, ngerti ya digumankan? Gremeng, ya kalau bahasa Jawanya gini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku di air yang tenang. Gremeng, gremeng. Kalau pakai masker lebih enak Bapak Ibu. Orang nggak tahu ya. Tapi kalau kita nggak pakai masker, mungkin orang lihat loh. Iki Bu Lili ngomong-ngomong dewe iki terus piye? Bu Lili ini kurang ya, kurang 1 kilo, kurang 1 on, mungkin begitu ya. Tapi emangnya gua pikirin, kita gumankan aja Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Digumankan terus. Jadi diguman, bukan cuma diem terus di pikiran saja. Nanti ngeleor Bapak Ibu, lupa. Kan pikiran ini suka ngilang kemana-mana. Nah, karena kata meditasi ini berasal dari bahasa Ibrani dengan kata hagah. Hagah yang berarti meditasi atau merenungkan atau mengucapkan. Merenungkan, mengucapkan. Hagah, he gimel he. Hagah, meditate ya. Kata hagah ini 3 huruf Ibrani, he, gimel, dan he. Nah, huruf he merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Ini saya belajar Bapak Ibu. Yang memiliki bentuk seperti jendela. Yang pertama he, seperti jendela. Gimel seperti onta. Saya sampai mikir ya, ini kayak onta dari mana ya? Ya. Tapi di sini ditulis gimel ini seperti onta. Artinya gimel. Nah, he jendela, revelation yang sering diartikan sebagai kasih karunia. Kasih karunia, gimel, terus kasih karunia lagi. Jadi artinya adalah seperti ini. Kalau dijabarkan kata hagah ini kasih karunia ditransportasikan oleh onta ini kepada kasih karunia. Artinya kasih karunia yang dibawa oleh onta sehingga kita dibawa oleh onta ke kita sehingga kita mendapat kasih karunia. Nanti tak ceritain lagi ya. Ini mungkin kurang jelas. Nah, Alkitab kita ini bicara tentang Yesus, bukan tentang kita. Jadi di Alkitab kita ini bicara tentang Yesus semua, bukan tentang kita manusia. Tuhan mengambil rupa manusia, turun ke dunia karena kasihnya kepada manusia. Kita sudah mengerti semua. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai bukti kasihnya kepada manusia dan bangkit sebagai bukti otoritasnya. Maut tidak bisa menguasainya lagi. Jadi semua yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu merupakan pemberian cuma-cuma. Kasih karunia untuk saudara dan saya. Betul ya? Setuju? Nah, kita menerima kebaikan, kemurahan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Salah Bapak Ibu. Jadi gereja ini tidak mengajarkan, oh kalau kamu baik Tuhan kasih. Tuhan kalau kamu baik
Tuhan suka kalau kamu nggak baik, kamu dibuang sama Tuhan. Enggak begitu. Karena kita ini anaknya. Kalau kita punya anak Bapak Ibu, anak itu sekalipun nakal, kan anak tiga, itu enggak ada yang sama. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang biasa-biasa. Masa anak yang nakal dibuang? Enggak Bapak Ibu. Tuhan kita juga enggak begitu. Kita menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi semata-mata karena kasihnya kepada kita. Jadi Alkitab yang kita baca ini merupakan Injil kasih karunia. Jika kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam hagah, maka kasih karunia itu akan mengalir, berpindah, dibawa oleh onta itu, dibawa oleh gimel itu ke dalam hidup kita. Jadi kasih karunia yang diberikan Yesus ini akan berpindah, mengalir, dibawa oleh gimel, oleh onta itu ke dalam kehidup kita sehingga hidup kita pun berkelimpahan dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kehidupan kita berkelimpahan dengan kasih karunia, luar biasa Bapak Ibu. Rezeki enggak usah kita kejar, itu akan mengejar kita. Sakit penyakit enggak berani dekat dengan kita. Luar biasanya gereja ini adalah gereja mujizat Bapak Ibu. Gereja mujizat luar biasa. Banyak yang mengalami, saya mengalami mujizat, banyak sekali. Jadi mujizat Tuhan, kasih karunia itu berkelimpahan datang di dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, rajin hagah merenungkan, mengucapkan, itu tambah dahsyat. Tidak mengucapkan aja kasih karunia itu melimpah di dalam gereja kita. Amin. Di dalam gereja kita ini melimpah loh kasih karunianya. Banyak, semua banyak ngalami mujizat. Bahkan ada Joel, di sini Joel. Mana Joel? Anak kecil Bapak Ibu. Karena dia enggak suka, enggak datang Merlin ya. Enggak suka ulangan PMP. Dia ini kesel, dia meleot-meleot di sini Bapak Ibu. Dengarkan khotbah saya kok meleot-meleot. Saya turun dari mimbar, saya tanyain, Joel kenapa sakit? Enggak Pastor Lili, besok aku ulangan PMP, aku enggak bisa bahasa Indonesia. Terus kepalaku pusing, stres Bapak Ibu. Terus saya doakan, dalam nama Yesus ulangan besok kamu bisa mengerjakan. Bukan kamu yang mengerjakan tapi Yesus yang mengerjakan di dalam kamu. Amin. Besok sorenya telepon saya, ulangannya dapat 100 Bapak Ibu. Kaget saya, kenapa dapat 100? Dia tiba-tiba didudukkan sama gurunya di belakang sendiri. Terus ulangan dia noleh, jawabannya ada di samping. Jadi 1, 2, 1, dia nulis Bapak Ibu, dapat 100. Saya percaya itu bukan kebetulan. Manusia mungkin berkata kebetulan. Tapi itu tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Amin. Semua Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah. Hagah kalau kita merenungkan firman Tuhan. Kasih karunia ini dibawa berpindah. Dibawa oleh gimel dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berkelimpahan dengan kasih karunia. Haleluya. Hagah secara sederhana berarti seperti ini. Ketika kita membaca tentang Kristus, hal yang dia lakukan, hal yang dia korbankan, yang dia janjikan, dia ucapkan dan perintahkan, kemudian kita merenungkannya, hal itu mengubah pola pikir kita. Jadi hagah itu bisa mengubah pola pikir kita, mengubah iman kita, mengubah hati kita. Jadi kalau kita hagah, kita gremeng itu ya, merenungkan firman dengan gremeng itu kita ini merenungkan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ucapkan. Dan itu semua bisa mengubah pola pikir kita Bapak Ibu. Sehingga kita tidak ada khawatir lagi. Kita percaya, kita tidak takut lagi. Itu yang saya tekankan di sini. Hagah itu seperti itu. Saya ingin kita semua bukan hanya tahu atau
membaca firman Tuhan saja, tapi juga mengalami transformasi dalam kehidupan melalui meditate ini, melalui haga ini, mengalami transformasi supaya kita dapat menikmati semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita bisa menikmati. Jadi nomor satu tadi kita adalah memilih ayat. Kedua kita hagah, kita merenungkan. Yang ketiga adalah kita memusatkan perhatian dan pikiran kita pada firman Tuhan. Nah, saya tambahkan sedikit, kita sebelum merenungkan, kita mesti berdoa. Berdoa untuk minta Tuhan. Tuhan, ayat mana yang akan aku renungkan? Setelah Tuhan, kadang-kadang Tuhan jawab, kadang-kadang enggak. Tapi terus kita baca sampai kita ada yang nyantol di hati. Kemarin saya jalan pagi, saya merenungkan firman seperti ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa ya Tuhan? Itu dikasih dengan Tuhan. Saya jalan pagi tiba-tiba dapat itu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti Tuhan itu menjamu aku di hadapan para lawanku. Lawan kita siapa? Iblis Bapak Ibu. Wah luar biasa ya. Terus pialaku, dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Kalau diurapi kepala dengan minyak itu berarti kalau Samuel mengurapi Daud berarti mengangkat. Jadi Tuhan mengangkat aku. Pialaku penuh melimpah. Jadi pialaku penuh melimpah. Semua orang bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Pialaku penuh melimpah. Terus tak omongkan jalan pagi itu. Pagi-pagi itu benar Bapak Ibu. Waktunya kita dengan Tuhan itu pagi-pagi itu enak Paul ya. Nah terus kita juga harus membiasakan diri dengan firman Tuhan. Setelah kita dapat ayatnya, kita membiasakan diri dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dengan keras, kita ucapkan semuanya. Kita membiasakan diri dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita memusatkan pikiran kita dan perhatian dan pikiran kita pada firman Tuhan. Pertama-tama, sebelum kita mulai meditasi, kita mesti menjernihkan pikiran kita dulu. Bukan mengosongkan pikiran, tapi menjernihkan pikiran agar kita bisa fokus. Caranya bagaimana? Pergi ke tempat yang sepi Bapak Ibu, ke tempat yang tenang. Kalau kita sedang memikirkan jadwal-jadwal yang akan kita lakukan setelah hari ini, dalam hari ini, kita bisa tulis dulu. Oh, mari gini, ini, sudah taruh supaya enggak lupa. Terus kita pergi ke tempat yang tenang, ke tempat sendiri. Jadi kita ini perlu sendiri dengan Tuhan. Nanti next khotbah saya adalah alone with God. Sendiri dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Kita terus kita baca, kita menjernihkan pikiran terus kita mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya gini, Yesaya 26 ayat 3. Baca ya, Yesaya 26 ayat 3, IMB-nya, ya, kalau TB-nya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya, tapi IMB-nya lebih bagus. Engkau menjaga, siapa yang menjaga? Tuhan menjaga kita dalam damai sejahtera sempurna, karena kepada Tuhanlah kita percaya. Nah ini direnungkan Bapak Ibu, diomong Tuhan menjaga aku dengan damai sejahtera yang sempurna, karena kepadanya lah aku percaya. Tuhan menjaga aku
dengan damai sejahteranya yang sempurna. Bukan seperti damai sejahtera yang yang dunia berikan. Kalau dunia berikan damai sejahtera, kalau duitnya akeh damai sejahtera. Kalau badannya sehat damai sejahtera, kalau semua cita-citanya tercapai damai sejahtera. Tapi kalau damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan seperti itu, lebih dari itu semua. Nah, kita ucapkan terus Bapak Ibu. Nah, setelah pikiran kita jernih, kita berpikir fokus firman Tuhan, kita memikirkan firman Tuhan, kita ucapkan terus, kita kunyah-kunyah ini firman Tuhan, seperti itu Bapak Ibu tahu, mbek, mbek itu kan kalau makan nyem 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 keluar, ditelan lagi, nyem 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 keluar, ditelan lagi, itu begitu. Meditasi itu begitu Bapak Ibu. Meditasi terus setiap kata dalam ayat itu dipikirkan. Bila timbul pertanyaan, tanya sama Tuhan. Tuhan ini apa maksudnya? Kalau Tuhan tidak jawab, lewati aja. Lewati aja, terus ucapkan. Nanti diem-diem dia bisa ngomong. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Kalau tidak ada yang bisa dengar suara Tuhan, ini perlu diragukan ini. Ini bagaimana? Karena Tuhan itu Tuhan hidup. Kalau sebab dia hidup, kalau dia hidup pasti dia bisa bicara. Tadi tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya. Kemarin omong-omong dengan Pak Samuel, ada sesuatu yang mungkin belum pas. Tiba-tiba Tuhan ngomong dengan saya. Terus saya ngomong dengan Yosef. Tadi Tuhan ngomong loh dengan aku. Seperti ini, tak ceritain Yosef tadi. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau kita sudah terbiasa bermeditasi hagah seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa sambil cuci piring kita meditasi, kita hagah. Sambil menunggu antrean mobil kalau parkir kita bisa meditasi. Hagah itu tuh dengan gremeng itu Bapak Ibu. Dalam perjalanan ke tempat kerja, dalam perjalanan ke pasar atom, ke mall, kemana. Kita bisa sambil meditasi Bapak Ibu. Saya sering dulu setiap setir mobil saya sering ngomong, Tuhan saya dulu tidak kenal meditasi. Tapi saya percaya di sebelahku ini Tuhan. Saya ngomong Tuhan, seperti ini loh Tuhan, seperti ini loh Tuhan, seperti ini loh Tuhan. Saya sudah biasa ngomong dengan Tuhan tuh sejak kecil Bapak Ibu. Sejak saya masih belum nikah sampai hari ini. Nah, bahkan Daud menulis Mazmur 63 ayat 7. Ketika aku mengingat engkau di tempat tidurku, berbincang dengan engkau sepanjang malam. Bayang no, Daud ini ngomong dengan Tuhan sepanjang malam. Ketika aku mengingat engkau di tempat tidurku, aku ini ngomong dengan engkau, berbincang dengan engkau sepanjang malam. Jadi kalau yang tidak bisa tidur ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Saya ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Noni ngomong sepanjang malam. Siapa yang belum, Noni bisa tidur ya. Yang tidak bisa tidur ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Bayangkan ini, Daud ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Yohanes tidurnya tapi ngorok ini Yohanes pasti. Ya, jadi tidak bisa ngomong dengan Tuhan. Yang tidak bisa tidur, Citra ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Tapi sekarang kita semua bisa tidur nyenyak ya. Mazmur 119 ayat 97 IMB. Daud ngomong sama Tuhan sepanjang malam. Itulah renunganku sepanjang hari. Oh betapa aku mencintai Tauratmu, mencintai firman-Mu. Itulah renunganku sepanjang hari. Jangan ngerenungno yang lain, ngerenungno firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan pernah ku renungkan hutangku siang dan malam. Jangan gitu, firmanku, firmanmu. Nanti hutangmu pasti lunas. Kasih karunia dibawa Gmail kepada kita. Kasih karunia Tuhan dialirkan kepada kita.
sehingga kita berkelimpahan dengan kasih karunia. Nah, terus direnungkan, mencintai Taurat. Daud, betapa aku mencintai Tauratmu. Itulah renunganku sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 48, IMB juga. Ayat 148. Mataku terjaga sepanjang malam. Loh, melek terus loh Daud ini. Bukan kita tok yang tidak bisa tidur ya. Mataku terjaga sepanjang malam untuk merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman-Mu. Daud ini sungguh-sungguh. Makanya dia dikatakan beloved, dicintai. Karena dia bisa ngambil hatinya Tuhan. Dia bisa membuat Tuhan cinta. Karena dia merenungkan. Matanya terjaga, dia merenungkan, dia meditate terus. Pikirannya itu adalah firman terus. Sehingga Tuhan ini disenangkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada poin-poin yang terakhir. Apakah yang akan terjadi bila kita suka merenungkan firman Tuhan? Suka merenung. Berbahagialah orang yang kesukaannya diialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Ini janji Tuhan. Amin. Ya, apa yang terjadi bila kita suka merenungkan, meditate firman Tuhan? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau akan menjadi makmur. Ini loh rahasianya. Mau sukses, mau makmur, renungkan, meditate firman Tuhan siang dan malam. Kitab Taurat ini, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan, hagah dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Luar biasa ya. Perkatakan, renungkan, perkatakan, baca, perkatakan, renungkan. Terus siang dan malam. Ini rahasianya Bapak Ibu. Mau sukses, mau berhasil, mau hati-hati. Dijauhkan dari segala sesuatu. Jerat penangkap burung yang menjerat kita yang tanpa kita ketahui. Hati-hati renungkan firman Tuhan. Nah, sekarang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. 2, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Amin. Ini LAI-nya lebih bagus juga. LAI-nya. Coba ditampilkan LAI-nya. Berbahagialah, ini kan ada lagunya tadi ya, yang aku nyanyi tadi ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kumpul sama orang harus milih. Saya paling tidak tahan kumpul sama orang yang ngomongnya ngalor ngidul tidak jelas. Apalagi ngomong penyakit paling gak seneng saya. Ini sakit apa, saya paling nggak seneng. Saya hanya cocok dengan orang yang kumpulnya ngomong firman Tuhan. Terus 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini berhasil. Saya ini kalau ngomong dengan pegawai itu Yosua itu di sini tahu ya, saya ini mesti ceramah firman Tuhan. Kalau nerima pegawai baru sama pegawai lama, itu tak ceritai firman mesti Bapak Ibu. Jadi saya ini kata Juan, Mama ini kok jadi khotbah ya? Ya pokoknya ngomong firman. Kalau ada orang datang ke saya ngomong firman. Kalau enggak ngomong firman, saya pasti enggak cocok Bapak Ibu. Jadi ngomong firman, cerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, janji Tuhan, ada janji Tuhan ketika kita meditate, ketika kita hagah, ketika terus-menerus kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan berbahagia. Kalau di LAI berbahagia, kalau di IMB diberkati. Sama-sama berbahagia, diberkati. 2, kita akan bertindak hati-hati. Kita akan dituntun oleh firman Tuhan itu sehingga kita bertindak hati-hati. Ada yang ngomong, jangan ke sana, jangan ke sini. Nah, 3, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Semua yang kita perbuat, dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Pohon, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi manusia ini seperti pohon. Jadi pohon itu manusia. Ini diibaratkan seperti pohon. Ditanam di tepi aliran air. Bayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Selalu berbuah terus Bapak Ibu. Tidak pernah layu karena di tepi aliran air, ada aliran air. Dan apa saja yang tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini berbicara apa? Selalu makmur, tidak kekeringan, berbuah pada musimnya, awet muda, sehat, apa dan semua yang diperbuatnya berhasil. Awet muda, sehat, makmur, semuanya berhasil. Siapa mau itu? Yang dicari di dunia ya itu sebenarnya Bapak Ibu. Kita sehat, kita makmur, kita makmur tidak sehat juga tidak enak, kita sehat tidak makmur juga susah. Sehat, makmur, berhasil, beruntung, happy. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini rahasianya. Nah, jadi tapi apa bagian yang tersulit? Sekarang bagian yang tersulit Bapak Ibu dari meditate ini adalah menyediakan waktu untuk Tuhan. Ini bagian yang tersulit, yang semua orang tidak bisa lakukan ini. Karena meditasi ini tidak sama dengan membaca, tidak sama dengan mempelajari Alkitab. Tapi meditasi ini menyediakan ruangan di dalam pikiran kita untuk selalu memikirkan firman
Tuhan. Ini yang sulit. Saya ingin jemaat NCC ini pulang dari tempat ini bukan hanya tahu sampai pada membaca firman Tuhan, sampai pada mengerti firman Tuhan, tapi mulai memeditasikan firman Tuhan itu. Karena saya percaya kita semua yang memeditasikan firman Tuhan ini, kita akan mengalami transformasi dalam kehidupan ini. Melalui meditate, melalui hagah, melalui ngomong ini. Supaya kita bisa menerima semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.